Adam dan juga Ivan, tunggu sebentar ya, kita punya bintang tamu kita yang lainnya. Kita akan bertemu dengan seorang artis cantik. Dia akan bercerita sama Sobat Ambiar sama kita semua di sini. Dia baru saja kehilangan suami tercinta beberapa waktu yang lalu. Begitu cepat dan juga begitu mendadak. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia, Baby Margareta. Makasih Kak Baby udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya, sama-sama. Ya, pertama kita mau mengucapkan pastinya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu walaupun masih dalam keadaan berduka. Tapi kami semua di sini keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian suami tercinta. Semoga Baby Margareta diberikan ketabahan, kekuatan, dan semoga mendiang atau almarhum husnul khotimah. Amin. Amin. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Kehilangan sang suami yang pasti tidak mudah bagi siapapun, termasuk juga untuk seorang Baby Margareta. Ini dia. Berat pasti ya, tapi terima kasih sudah mau datang ke sini. Tapi kalau boleh diceritain sama kita semua di sini, itu kejadiannya kapan suami meninggal, jam berapa? Hari Minggu. Hari Minggu kemarin Kak? Kemarin. Tanggal 13 Maret. 13 Maret, hari Minggu. Saya sepulang dari kafe itu jam 11 siang. Suami udah tertidur di meja. Jam 11 siang? Iya. Biasa kan pulang dari kafe itu mau masak biasanya untuk makan siang. Jadi dia udah tertidur di meja. Biasanya kalau saya pulang sama anak dia selalu terbangun karena kan berisik. Iya. Tapi saya liatin kok suami nggak bangun-bangun gitu. Saat kan. itu tidur di meja gitu? Iya begini, karena kan mungkin 2 minggu terakhir dia sakit itu emang selalu tertidur di meja. Mungkin dengan posisi duduk seperti itu mungkin rasa sakitnya berkurang mungkin ya. Tapi biasanya nggak pernah lama tidurnya, selalu sebentar-sebentar. Terus saya coba liatin, saya ke dapur, tadinya mau bikin bubur ayam kan buat suami. Lihat kakinya udah biru-biru, terus tangannya juga udah kuning-kuning. Setengah jam saya liatin, kok nggak bangun-bangun. Terus saya inisiatif untuk ngebangunin, nggak ada respon. Terus saya langsung lari ke rumah tetangga yang depan. Kebetulan tetangga yang depan dokter ya, suami istri. Tolong dong ini Pak Kris, saya bangunin kok nggak ada respon, takutnya pingsan atau apapun gitu kan. Udah sampai ke rumah, coba untuk diangkat, ini semua udah biru semua. Terus kata tetangga tuh, Teh kalau teteh pengen meyakinkan yuk kita bawa ke UGD. Tetangga nggak mau bilang kalau suami itu sebenarnya udah lewat. Udah diperiksa matanya, nadinya udah nggak ada. Tapi nggak mau menyampaikan langsung? Iya, mau menyampaikan langsung, takutnya kan saya panik gitu. Terus sudah sampai ke rumah sakit di UGD, sempat dipacu jantung beberapa kali, sempat suntik juga untuk supaya respon jantungnya ada lagi. Tapi emang udah lewat, udah lewat lah. Dinyatakan meninggal dunia menurut rumah sakit jam berapa? Jam 12 lebih. Jam 12 siang. Berarti itu sudah berapa lama berarti Teh? Itu Sejaman atau setengah jam atau? meninggalnya tuh kira-kira jam 10, 9.59. Ya. Sebelum Iya, betul. Baby Margareta Ketahuan jam pulang 12. ya? Jam 11? Jam 11. Jam 11, jam setengah 9 masih WA. Saya masih WA, Han mau sarapan apa? Nggak usah katanya gitu. Sakitnya karena apa? Kolesterol dan kemungkinan ada itu jantung. Kolesterol dan kemungkinan jantung ya. Kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambiar di rumah. Kalau tadi Baby Margareta sempat bilang bahwa 2 minggu sempat sakit di rumah. Posisinya kalau tidur dia selalu di atas meja untuk mengurangi rasa sakit. Ini juga kita mau kasih lihat ada tayangan kabarnya bahwa mendiang suami juga tidak mau dibawa ke rumah sakit. Kita kasih lihat ya. Jadi 2 minggu sebelum dia meninggal itu dia paginya itu makan ini apa sayur sop pakai telur puyuh. Dia suka banget kan telur puyuh.
Siangnya dia makan jamur champignon banyak, dia masak sendiri. Malamnya dinner dia makan hati ayam banyak banget, dia yang masak. Dan dia tuh kalau masak selalu pakai santan. Aku tuh tahu kalau santan tuh juga nggak bagus ya untuk kesehatan, tapi dia selalu bilang ini bagus, ini dari kelapa, dia bilang begitu. Malamnya jam 10 malam dia langsung sakit punggung. Ya. Terus dia ngambil handuk basah, handuk kecil, dia pukul-pukulin ke punggung. Terus aku ngerasa kayaknya dia parah gitu, sakit. Kesakitan, ya. Terus aku bilang mau diantar ke UGD nggak usah, I'm okay, I'm good. Nanti minum paracetamol aja udah sembuh. Gitu. Tapi yang dirasakan sama sang suami, keluhan, kolesterol itu kamu dan suami tahunya tuh kapan bahwa ternyata memang punya Punya kolesterol? kolesterol gitu kan, Kak. Riwayatnya setelah belum menikah atau belum pernah Oh, belum belum. pernah cek, belum pernah cek. Jadi kita tuh nggak tahu sakitnya apa. Dan Ketahuannya? setiap diajak ke dokter tuh selalu nggak mau, selalu nolak. Apa gitu. alasannya kenapa nggak mau? takut kali sama dokter? Karena suami tuh ngerasa kalau dia tuh sehat, kuat, dan nggak pernah mau ngeliatin kalau dia tuh sakit, lemah di depan keluarga tuh nggak pernah mau ngeliatin gitu. Terus saya cuma baca di artikel aja gejala kolesterol itu seperti apa, jantung itu seperti apa, jadi cuman mengira-ngira gitu loh. Tanpa pergi untuk cek? Iya, terus suami bilang saya sudah cek via WA sama dokter saya di Austria dan obatnya herbal ini, nggak perlu ke dokter, selalu bilang kayak gitu. Ada firasat nggak sebelumnya, Teteh? 2 hari sebelumnya sih emang wajahnya tuh ininya udah kuning, udah seperti ini yang orang udah meninggal gitu. Pucat gitu. Cuman setiap saya tanya kamu baik-baik aja, aku baik-baik aja. Terus tetangga saya yang sebelah Pak Harsoyo juga bilang, bro mau diantar ke rumah sakit nggak? Soalnya saya lihat kok bro kayaknya sakit gitu kan, pucat, terus badannya udah kurus karena kan seminggu sebelum meninggal tuh nggak mau makan, dibilangnya detox. Terus suami bilang, bro aku baik-baik aja, aku udah sehat, selalu bilangnya begitu. Bilangnya detox. Iya detox, karena dia mau ngebuang makanan-makanan lemak yang udah dia makan kemarin. Jadi nggak makan. Oke. Sempat ngasih pesan terakhir, apa pesan yang kamu masih ingat barangkali yang sempat Ya. tersirat? Pada minggu pagi tuh suami titip pesan sama pembantu di rumah. Kan mau nyusul saya ke kafe, saya kan sekarang jaga kafe juga di Bandung, ada kafe. Tolong ya sana jagain anak-anak, jagain Sydney sama Nina. Bilang gitu sih sama pembantu. Itu pagi-pagi sekitar jam 7. Itu jam 7 pagi. Cuman itu yang disampaikan ke asisten rumah tangga. Tapi kalau ke kamu, apa yang kamu ingat pesan-pesan yang Terakhir, mungkin awal bulan Maret saya pergi rafting. Suami berpesan gini, tolong kamu ya, katanya. Sekarang kurangin kegiatan-kegiatan kamu, olahraga-olahraga ekstrim kamu. Sekarang kamu udah punya anak 3. Harus ingat itu, dia bilang. itu yang masih diingat ya? Anak-anak sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah sehat, tapi yang kecil lagi batuk flu. Tapi anak-anak yang lain pasti sudah tahu kecuali yang paling bungsu ya. Iya, Sempat didatangi dalam mimpi. iya. Sempat kemarin seminggu yang lalu. Jadi seperti biasa almarhum tuh kalau misalkan mau makan malam atau makan siang selalu nunggu di meja makan. Jadi di mimpinya suami sedang berdiri di depan meja makan nunggu saya turun untuk makan. Dan senyum, Nggak bilang apa-apa. nggak bilang apa. Kita berharap siapapun orang yang kita kasihi yang mendahului kita, tidak ada penyesalan dari kita yang ditinggalkan. Baby Margareta. Sempat ada penyesalan? Apa penyesalan? Jarang ada di samping suami. Saat suami sakit. Karena kesibukan.
Ini kita punya sebuah artikel. Baby Margareta akui masih terbayang rasa bersalah terhadap mendiang suaminya. Selama sakit aku cuek. Cuek itu berkesan agak kasar kata-katanya. Mungkin yang kalau kamu rasa Kakak udah seperti apa yang kamu lakukan untuk suami ketika mendiang sedang sakit? Seperti biasa, saya selalu sibuk kerja di kafe. Kadang syuting juga ke Jakarta. Anak saya titip-titipkan sama dedinya gitu di rumah. Selama sakit, salahnya nggak paksa almarhum untuk ke rumah sakit. Kalau misalkan aku paksa aja waktu itu, mungkin kejadiannya nggak seperti ini gitu. Itu sih penyesalannya ya. Dan selama sakit saya nggak begitu memperhatikan gitu. Nggak banyak nanya, ayo mau ke dokter, ayo nggak. Dia selalu bilang saya baik-baik aja. Ya udah, saya nggak pernah paksa itu sih. Ya. Ini yang kita dapat infonya, katanya kamu juga jarang pakai cincin pernikahan, betul? Betul. Ada alasan? Ya, saya pikirkan kalau memakai cincin nikah itu, kemarin kan sempat hamil, melahirkan, sempat nggak cukup ya, sempit, terus saya jarang pakai karena kan takut hilang juga. Karena kan kalau misalkan kita lagi ngurus anak kan repot ya, buka pasang takut hilang gitu. maksudnya gitu. Iya, tapi kan sebenarnya itu nggak ada alasannya untuk tidak pakai cincin ya. Kalau suami kan dia mau mandi, mau apapun dia selalu pakai. Malah aku yang nggak pernah pakai. Makanya aku ngerasa sedih gitu. Setelah dia nggak ada, sekarang kehilangan. Sekarang aku pakai kemanapun aku pergi, kemana aku mandi atau apapun aku selalu pakai. Sebagai pengingat ya. Ya, dengan aku memakai cincin nikah, aku ngerasa aku masih ada, masih bersama dengan almarhum. Ya. Jadi alasan gak mau pakai cincin karena aktivitas Iya, segala macam betul. aja ya. Lebih ke situ Kalau ya. perempuan mungkin kan lebih ribet gitu Iya. kan dari laki-laki. Pastinya. Tapi yang kita dengar kabar juga bahwa setelah suami meninggal dunia, kamu ada perasaan takut untuk pulang ke rumah. Takut kenapa ya? Iya, karena terlalu banyak kenang-kenangan di rumah ya. Jadi setiap masuk ke rumah tuh yang hatiku tuh yang dek gitu. Selalu jadi pengen nangis terus. Terus saya pikir kayaknya aku nggak bisa tinggal di rumah ini untuk sementara waktu gitu kan. Yang ada ya kayak ada perasaan bersalah terus nanti kalau di rumah itu tuh selalu teringat gitu kan, setiap momen-momen dimanapun tuh Jadi- akan selalu teringat gitu. Sekarang kamu nggak tinggal di rumah? Ya, sekarang saya tinggal di rumah orang tua. Ada rencana Dengan untuk anak-anak. pulang ke rumah? Sampai kapan? Belum tahu, masih sakit aja sih. Jadi kalau misalkan lihat rumah itu perasaan kayak patah Teringat hati lagi, gitu. flashback lagi gitu. Ya, masih belum ada rencana untuk pulang ya. Anak-anak juga berarti sama kamu di Iya. rumah Orang tua. orang tua ya. Kita berharap kamu segera diberikan kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas pastinya ya. Amin. Tapi apa sih momen atau hal yang selalu kamu ingat dari Yang nggak bersama bisa dengan dilupakan mendiang? gitu kak. Ya setiap hari kita tuh selalu kumpul pas dinner ya, pas makan malam tuh selalu kita kumpul. Kadang kalau dari kafe, Han mau pulang jam berapa, mau dinner jam berapa, selalu pulang pas maghrib. Jadi kita di situ selalu kumpul setiap hari, selalu di meja yang itu, meja yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat meja makan itu sakit gitu liatnya tuh. Karena memang kebersamaan itu sering di sana gitu Iya, ya, Kak, dan ya. suami sering masak gitu kan, dia hobi banget masak. Kalau aku kan lebih fokus ngurus anak-anak kedua yang kecil-kecil itu kan. Jadi suami tuh selalu masak buat anak-anak, buat keluarga. Selalu masak? Iya. Itu yang akan selalu dirindukan ya? Iya. Sekali lagi kita turut berduka cita, Baby Margareta. Seandainya kamu bisa menyampaikan apa yang belum kamu sampaikan, apa yang belum kamu ungkapkan kepada suami tercinta. Baby Margareta, apa yang ingin kamu sampaikan untuk suami tercinta? Han, aku minta maaf.
selama kamu sakit, aku gak care sama kamu. Aku minta maaf. Aku sama anak-anak akan selalu merindukan kamu. Semoga di akhirat nanti kita akan bertemu di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Untuk orang yang kita sayangi, hanya kalimat itu yang bisa kita ucapkan. Semoga kita bisa bertemu di surganya Allah. Kita akan Amin. kembali sesaat lagi di pagi-pagi.